Kembali lagi bersama saya Prawito Doro di channel prawito.com. Pada materi kali ini kita akan mencoba mengimplementasikan push notification di dalam aplikasi Reaknative kita. Nah, kita akan memulainya dengan membuat notification handler dan juga notification service. Nah, apa sih kedua hal tersebut? Nah, kalau kita melihat di dalam package Reaknative push notification, di sini kita bisa masuk ke section example atau contohnya gimana si package ini menggunakan push notification-nya. Nah, yang pertama, kita akan membuat notification handler-nya. Jadi, semua notifikasi yang masuk itu akan di-handle di sini. Nah, kita bisa langsung copy saja ini. Oke, kita copy. Nah, kita akan membuat file baru di dalam project kita. Nah, sejajar dengan app ya, lurus dengan app-nya. Oke, kita akan add. Di sini kita buat namanya sama saja, notification handler.js. Nah, di sini kita akan buat sama persis dengan di package-nya. Kita copy paste saja. Kemudian kita simpan. Nah, kemudian selain itu saya juga akan membuat notification service. Nah, kalau notification service ini lebih ke arah kalau kita ingin mengirimkan sesuatu di dalam push notification-nya seperti lokal, kemudian schedule push notification. Nah, ini di-handle oleh si notification service-nya. Nah, kita kembali ke package-nya. Bagian example, kita masuk ke notification service atau notif service di sini ya. Kita akan ikuti sama persis saja. Nah, di sini kalau kita lihat ada schedule notif, kemudian ada local notif. Ini adalah properti-properti yang bisa kita rubah-rubah. Contoh kalau local notif nanti akan muncul informasi teksnya ini, my big text that will be shown. Dan kalau subtext-nya akan muncul ini. Nah, ini bisa kita ganti-ganti sesuai dengan keperluan kita. Oke, kita akan membuat file baru di sini. Notif service.js. Nah, sama ini kita paste aja di sini. Oke, kita simpan. Lalu selanjutnya adalah kalau kita tetap seperti ini tampilannya di app.js maka seperti ini nih. Nah, sekarang saya akan rubah. Nah, di bagian app-nya ini, saya buka. Nah, kalau kita lihat kan ini default dari React-nya nih. Ini semua akan saya ganti. Diganti menjadi apa? Nah, biar mudah, kita akan mengganti sama persis dengan yang disediakan oleh example-nya di sini. Nah, kita bisa masuk ke app.js-nya. Nah, ini kita bisa menggunakan sama persis seperti di sini. Hanya saja di sini masih menggunakan kelas komponen, sehingga nanti mungkin ada sedikit perubahan yang saya buat supaya menggunakan functional komponen, jadi sudah yang terbaru ya. Nah, tapi yang bawahnya akan tetap sama. Oke, kita akan coba dulu. Di app.js-nya kita akan remove dulu. Nah, kita akan copy dulu pertama dari importnya saja. Nah, kita paste sini ya. Oke, baik. Kemudian kita akan simpan. Nah, sekarang kita refresh apps-nya ya. Nah, kurang lebih apps kita sekarang akan menjadi seperti ini tampilannya. Nah, oke, selanjutnya saya akan memperbaiki app ini supaya bisa menggunakan functional komponen. Nah, sebenarnya sama saja sih fungsinya, mau kelas komponen, mau functional komponen, semua fungsinya sama, tidak ada bedanya. Hanya saja karena sekarang terbiasa dengan menggunakan functional komponen, maka saya akan menggantinya juga menggunakan functional komponen. Caranya mudah saja. Nah, ini kita ganti saja nih. Nah, kita ubah menjadi const app. Nah,
Nah, pertama yang kita rubah adalah bagian atasnya, kita rubah jadi seperti ini saja. Nah, kemudian kalau kita lihat di bagian bawah ini, dia constructor. Di sini tujuannya adalah membuat, sederhananya adalah membuat state ya. Nah, di bagian sinilah yang akan kita modifikasi. Nah, kita akan remove bagian ini. Nah, kita delete saja. Nah, pertama kita akan membuat dulu state-nya. State-nya ada apa aja di sini? Nah, kalau teman-teman baca di bawah, kalau ada teks this.state, itulah yang kita ganti state-nya. Nah, yang pertama yang kita akan ganti adalah register token. Nah, ini kita buat, kemudian kita akan buat juga perubahannya atau set register tokennya. Nah, kemudian kita buat use state dengan defaultnya string kosong. Nah, selanjutnya kita buat juga state yang lain. Nah, ada state apa lagi? Ada state fcm registered. Kita buat juga perubahannya. Oke, kita buat use state dengan defaultnya false. Oke, kalau ini sudah kita buat, selanjutnya kita tinggal rubah saja item-item yang memiliki this depannya. Nah, seperti ini, ada this.state register token. Nah, sekarang kita tidak perlu lagi menggunakan this.state, tapi kita ganti saja dengan menggunakan langsung register token. Oke. Nah, seperti ini. Ada this notif local notif. Nah, ini adalah default dari kelas komponen. Sekarang kita akan buat dengan stylenya functional komponen. Nah, untuk membuatnya lebih mudah, saya membuatkan buku tentang push notification ini, sehingga nanti teman-teman bisa copy paste dari buku tersebut ke dalam codingan yang sedang teman-teman buat ini. Nah, kalaupun tidak memiliki bukunya, teman-teman bisa mempause video ini, kemudian tinggal diikuti codingan apa saja yang dirubah. Baik, sekarang kita tambahkan function di sini. Nah, di dalam buku saya, teman-teman bisa copy paste saja codingannya di bagian function ini. Nah, ini kita akan paste aja di sini langsung. Nah, bagi yang belum memiliki bukunya, silahkan mungkin di pause videonya, di copy saja yang on register sampai handle perm-nya di sini. Oke, selanjutnya sekarang tinggal kita ganti function-function yang ada this-nya. Nah, yang ada this-nya kita remove. Contoh ini kita remove saja. Jadi tinggal notif.localNotif. Kemudian kita cek lagi di bawah. Nah, ini. Jadi notif local notif. Nah, sama ini juga kita rubah. Nah, ini nggak usah ada bind-nya, kita remove saja. Langsung handle perm. Oke, kita lanjut ke bawah, cek lagi. Nah, ini. Ya, intinya kita mau remove saja yang ada this-nya. Nah, kita selesaikan semua. Nah, yang this.state baru kita ganti menjadi fcm register saja ya. Jadi nggak perlu ada this.state-nya lagi sekarang. Baik, nah ini sebenarnya function yang tadi di atas itu sudah ada di bawah. Hanya saja saya pindahkan ke atas supaya lebih mudah. Nah, ini kita remove saja karena kita sudah memilikinya di atas.
Oke, baik. Nah, yang bawahnya untuk stylenya tidak ada yang kita rubah. Hanya saja mungkin di sini di bagian return ada yang kita perbaiki ya, karena untuk spesifik di functional komponen kita tidak memiliki render, jadi kita delete saja bagian ini. Nah, otomatis akan berimbas juga di bagian bawah. Nah, di sini kita remove juga. Oke, sudah semuanya. Kita akan simpan. Nah, setelah kita simpan, ups, ada error. Ini sepertinya ada kesalahan saja dalam remove ya. Oke, kita cek lagi komponen kita. Ini untuk return-nya sudah sesuai. Kita belum mengekspornya ya. App-nya belum kita ekspor, berarti kita buat dulu sini. Export default app. Sama, kita simpan lagi. Ups, ada yang lupa kita import. Use state-nya belum kita import. Nah, kita tambahkan saja di sini. Komponen sudah tidak ada lagi. Kita ganti menjadi use state. Oke. Kita simpan. Baik, sekarang sudah kita rubah function kita menjadi functional komponen. Dan sekarang tinggal kita coba saja push notif-nya apakah berjalan atau tidak. Kita coba paling sederhana dulu untuk local notification. Nah, kalau kita klik di sini, push notif kita sudah berjalan sekarang. Dan di sini sudah muncul nih local notification dan lain-lain. Nah, itu bisa kita rubah tuh. Di mana dirubahnya? Kita bisa merubahnya di bagian seperti yang saya bilang tadi ada di notif service. Nah, di sini kalian bisa merubahnya. Di notif service, contoh kalau kalian ingin mengganti teks untuk lokal notifnya, kita masuk saja ini ke schedule notif ya, ke lokal notif di sini. Nah, lokal notif di sini, contoh saya mau mengganti namanya. Nah, title-nya kita rubah nih, local notification. Saya ganti nih. Mungkin jadi hello Prawito. Nah, di sini message-nya mau apa? Boleh kita ganti ini. Ini push notif pertama kamu. Nah, kalau sudah kita simpan. Nah, kita coba kirimkan lagi local notifnya. Nah, sekarang udah berganti nih teksnya. Hello Prawito, ini push notif pertama kamu. Oke, sekarang sudah bisa, push notifnya sudah muncul. Nah, untuk schedule notification, kita bisa klik juga selama 30 detik, kita tunggu, nanti push notification-nya akan muncul. Oke, sekarang yang schedule juga berjalan dengan baik, tapi agak lama juga ya, nunggu 30 detik. Mungkin itu akan cocok untuk teman-teman yang set alarm atau segala macamnya. Tapi yang jelas sekarang push notif kita sudah berjalan. Kita berikan contoh dulu di sini yang local notification. Nah, ini semua teman-teman sebenarnya bisa memodifikasinya sesuai dengan keperluan komponen teman-teman. Contoh yang local notif mungkin akan disesuaikan dengan UI yang kalian perlukan, atau mungkin yang schedule notification juga akan disesuaikan. Contoh kalian membuat alarm dulu, kalian set berapa detiknya, kemudian di hit, maka akan muncul dalam sekian menitnya atau sekian detiknya. Nah, silakan kalian konfigurasi sesuai dengan keperluan kalian. Baik, demikian proses setup local notification-nya. Semoga bermanfaat.